Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatun Zahra dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan satu materi matematika wajib untuk melengkapi tugas UPRA matematika wajib, yaitu saya akan menjelaskan tentang program linier. Pengertian dari program linier ini adalah merupakan suatu bentuk metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan nilai optimal. Nah, maksud nilai optimal di sini yaitu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Baiklah, di sini saya akan membahas soal tentang program linier. Saya akan membahas soal program linier ini di kertas. Oke, baiklah. Soal saya pada hari ini yaitu seorang pembuat kue mempunyai 800 gram tepung dan 200 gram gula pasir. Nah, ia ingin membuat dua macam kue dadar dan kue apam. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apam dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 1.000 per buah dan kue apam dijual dengan harga 1.500 per buah, nah tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Nah, dari soal ini ada kata pendapatan maksimum. Di sini maksudnya kita akan menentukan nilai maksimum dari hasil penjualan si pembuat kue ini tadi. Oke, baiklah. Langkah pertama dalam penyelesaian soal ini langkah pertama kita harus membuat modelnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat kue dadar ini sebagai X dan kue apam sebagai Y. Kue apam sebagai Y dan kue dadar X. Nah, cara membuat model di sini kita buat tabel dulu. Bahannya, kemudian kue dadar itu X dan kue apem itu Y. Kemudian stok bahan di sini kan ada 8.000 gram tepung dan 2.000 gram gula pasir. Pertama bahannya yaitu gula pasir. Kemudian yang kedua yaitu tepung. Di soal dapat kita lihat gula pasir yang dibutuhkan untuk kue dadar 10 gram. 10 gram. Dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir. 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. 50 gram. Kemudian untuk stok gula pasir itu ada 2.000 gram dan untuk stok tepung ada 8.000 gram ya. Nah, untuk membuat model yaitu model mm-nya yaitu 10 X. Ini 10 X ditambah 5 Y, kemudian kurang dari 2.000 gram. Dan yang kedua yaitu 20 X plus 50 Y kurang dari sama dengan 8.000 gram. Nah, sedikit ada tambahan yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini wajib ada karena mereka ini bilangan nyata. Jadi digunakan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, yang kedua yaitu kita bisa membuat fungsi tujuannya.
fungsi tujuannya. Langsung saja, f x y sama dengan 1000 x plus 1500 y. Dari mana ini? Pertanyaannya, 1000 x itu dari harga jual kue dadar ya. 1500 ini y itu dari hasil penjualan kue apem per buah. Nah, kemudian mencari titik potong. Di sini kita akan mencari titik yang ketiga, yaitu kita mencari titik potong. Mencari titik potong. Baiklah. Yang pertama, 10x plus 5y sama dengan 2000. Di sini kita ganti kurang darinya menjadi itu ya, menjadi sama dengan, karena kita akan mencari titik potongnya. Nah, di sini langsung saja x ini y dan ini x y. Nah, seperti ini. Ini nih untuk nilai x dan ini untuk nilai y dan ini untuk nilai x dan y. Jadi 10x ini x-nya kita jadikan 0. Maka habislah 10 dikali 0 kan 0. Habis. Jadi 5y per 2000. Kemudian 2000 ini dibagi 5. Dapatlah hasilnya y-nya 4000. Maka kita tulis hasil y-nya di sini yaitu 4400. Maka dapatlah hasilnya 400. Ini 0. Kemudian jika y-nya 0, y-nya 0, maka y ini kita ganti 0, 5 kali 0, 0, maka 10x sama dengan 2000. 2000 dibagi 10 itu hasilnya 200, maka nilai x-nya yaitu 200. Dapatlah nilai x-nya 0,400 dan 200,0. Kemudian untuk 20x plus 50y kurang dari dibuat sama dengan 8000 gram yang ini tadi, maka kita di sini akan membuatnya sama, mencari titik potongnya sama dengan cara pertama tadi. Ya, di skip aja. Nah, sama seperti tadi, kita dapat x-nya 0,160 dan y-nya 400,0. Kemudian untuk langkah keempat, kita membuat gambar grafik dari titik potong yang telah kita dapatkan tadi. Baiklah, di sini kita akan membuat titik potong. Pertama kita gambarkan dulu. Seperti ini. Ini sumbu y dan ini sumbu x. Titik potong yang pertama itu tadi ada di 0,400 ya. Yang awal tadi 0,400. Jadi di sini sumbu y-nya 400 dan 0 ya. Di sini 0,0. Kemudian yang kedua yaitu 200. Tapi 200-nya di sini ada di sumbu x. Ya, sumbu x yaitu 200 di sini. 200. Kemudian untuk titik potong yang kedua yaitu kita dapatkan tadi 160 dan 400, di mana 160-nya di sini berada pada sumbu y. Sini 160 berada di sumbu y dan 400 berada di sumbu x ya. Ini kurang panjang. Panjangkan lagi 400. Ini ya. Nah, kemudian uji titik potongnya, dimana kita gariskan terlebih dahulu ya. Di sini 400 ke 200, dan 160 ke 400. Seperti
Seperti inilah kira-kira. Oke, baiklah, uji titik potongnya. Uji titik potong. Saya akan menguji titik potong, yaitu dengan menggantikan X dan Y-nya menjadi 0,0. 10X plus 5Y kurang dari 2000. Kemudian 10 X-nya diganti 0, 5 diganti 0, kurang dari 2000, maka 0 yaitu hasilnya 2000. Jadi titik potongnya ini benar ya, benar. Kemudian kita akan mengarsir. Ini seharusnya kita arsir ke dalam ke sini, tapi untuk lebih memudahkan kita dalam mendapatkan daerah penyelesaiannya, maka kita arsir kebalik ke atas ya. Ini untuk diarsir. Kita arsir. Kemudian untuk titik potong yang kedua yaitu 20X plus 50Y kurang dari 8000, maka 20-nya kita X-nya diganti 0 dan 50-nya Y diganti 0 juga, sama dengan 8000, maka ini kurang dari 8000, maka hasilnya juga benar. Nah, hasilnya benar. Kita arsir lagi, seharusnya arsir ke dalam, tapi untuk memudahkan kita dalam mendapat hasil dan daerah penyelesaiannya, maka kita arsir ke atas seperti ini. Kemudian setelah kita arsir, kita arsir yang di pinggir keluar juga, dan yang ke bawah keluar juga, agar kita dapat mengetahui daerah penyelesaiannya. Agar kita mengetahui daerah penyelesaiannya, itu dapatlah daerah penyelesaiannya di sini. Daerah penyelesaian ini yang tidak kena arsiran ya teman-teman. Jadi dapat daerah penyelesaiannya di sini. Kemudian kita eliminasi untuk menentukan titik pojok. Nah di sini kan titik pojoknya ada 160 kan. Kemudian 200, dan sini ada juga 1. Nah yang C kan kita belum tahu, ini A 160 dan yang B 200, dan yang C kita belum mengetahuinya. Kemudian kita eliminasi untuk mengetahui titik pojoknya. Nah jadi langsung saja kita eliminasi. 10X plus 5Y sama dengan 2000, kemudian 20X plus 50Y sama dengan 8000. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Jadi hasilnya di sini yaitu 20X plus 10Y sama dengan 4000. Kemudian 20X plus 50Y sama dengan 8000. Kemudian kita jumlahkan, di sini ada min 40Y ya, karena ini dikurang. Kemudian dapatlah min 40 sama dengan min 4000, Y-nya sama dengan 100 ya. Kemudian 100 setelah dapat, kita mensubstitusikannya lagi ya. Itu cara substitusi, ini eliminasi, dan ini substitusi. Cara substitusinya yaitu 10X plus 5Y 2000, 10X plus 5 sama seperti cara mensubstitusikan pada umumnya, itu 2000
Kemudian 10x plus 500 ya di sini dengan 2000. Nah, karena 500-nya pindah, maka 10x sama dengan 2000 dikurang 500. Karena dia pindah ruas, maka jadinya min. Sini ya, 2000 kurang 500 jadinya 1500. 1500 dapatlah X-nya yaitu 150 karena dicoret. Dapat 150. Setelah dieliminasi dan disubstitusikan tadi, maka kita mendapat nilai C-nya yaitu 100,150 atau 150,100. Maksudnya di sini itu nilai C yang tadi yang belum kita ketahui. Di sini kan 0,160. Nah, di sini sedangkan di sini ini 200,0. Nah, untuk titik C-nya ini dapat kita ketahui yaitu 150,100 karena setelah kita substitusikan tadi dan eliminasi dapatlah hasilnya ini tadi. Nah, inilah nilai C yang belum kita ketahui tadi. Nah, substitusi untuk fungsi tujuan ini yaitu f x y sama dengan 1000x plus 1500 y yang fungsi tujuan tadi ya teman-teman, yang ini. Nah, kita untuk mengetahui hasil akhirnya kita substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Substitusikan lagi. Yang A yaitu 200 tadi kan, 0 sama dengan 1000 kali 200 ditambah 1500. Ini 0 sama dengan 200. Dan yang B itu tadi ada 0,160 ya yang kita arsir tadi. Itu 1000 kali 0 ditambah 1500 dikali 160. Hasilnya 240.000. Kemudian untuk yang C itu 150 ini untuk kue dadar dan 100 ini tadi kue apem ya, teman-teman. Sini yaitu ada 150 untuk kue dadar dan 100 untuk kue apem. Nah, maka kita akan buat substitusinya langsung. Ya, substitusinya langsung 1000 150 ditambah 100 1500 100 kali 100. Maka hasilnya 300. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tadi eliminasi, kemudian kita untuk substitusi titik pojok ke fungsi tujuannya. Nah, dari soal yang telah kita kerjakan tadi, dapatlah ini kan, substitusi ke titik pojoknya tadi. Hasilnya ini. Nah, nilai maksimum di sini itu ya yang 300. Di sini 300.000. Nah, inilah nilai maksimum. Jadi kesimpulannya, pendapatan maksimum yang diperoleh oleh si pedagang ini yaitu 300.000 dengan menjual 150 kue dadar dan 100 kue apem. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada banyak kekurangan, mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.